saja besok insya Allah saya adakan outdoor kelas di Perpusda Salatiga di bagian gazebo-nya itu. Mungkin dari perkuliahan hari ini ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira kumpulnya jam berapa ya, Bu? Seperti jam kelas kita hari ini aja. Baik. Ya sudah, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, besok datang bagian ya, cari materi dulu. Jam berapa? Jam 8 aja nggak sih? Pagi banget gak sih kalau jam 8? Kalau jam 10 aja gimana? Ya udah jam 10 aja nggak sih? Nah ya boleh jam 10 aja, soalnya kalau pagi-pagi aku masih tidur. Jam 10 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, kalian udah cari materi yang kemarin Ibu suruh? Sudah, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi siapa yang mau mulai menjelaskan tentang teori teokrasi? Saya Bu. Jadi teori teokrasi itu sama kayak teori ketuhanan, teori yang menyatakan negara yang dibentuk di bawah kekuasaan Tuhan dan kekuasaan raja yang berasal dari Tuhan. Seperti itu, Bu. Betul sekali Mbak Anis. Terus bisa sebutkan contohnya? Contohnya itu kayak Fir'aun dari Mesir yang dianggap sebagai anak dewa matahari dan Raja Iskandar Zulkarnain yang dianggap anak Zeus, Bu. Oke, benar sekali buat Mbak Afda. Selanjutnya, teori hukum alam, adakah yang bisa menjelaskan? Oh, Bu. Jadi teori hukum alam itu menekankan pada hukum alam sebagai asal mula dari negara. Nah, hukum alam ada yang sifatnya irasional dan rasional. Hukum alam yang irasional dapat ditemukan dengan menggunakan metode induktif, sedangkan yang irasional dapat ditemukan dengan metode deduktif. Ya, tepat sekali buat Mas Hamzah. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan tentang teori perjanjian masyarakat? Saya, Bu. Teori perjanjian masyarakat itu adalah teori yang menyatakan bahwa negara itu terbentuk karena adanya perjanjian di mana semua masyarakat mengikat diri dalam perjanjian tersebut, dan perjanjian ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi kelangsungan hidup masyarakat. Oke, jadi yang dijelaskan sama Mbak Afda benar sekali ya teman-teman. Untuk selanjutnya dari teori-teori yang sudah disebutkan, adakah teori lain? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Saya mau menjelaskan teori positif. Oke, silakan. Teori positif menjelaskan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan. Iya, bagus aja. Selanjutnya ada lagi? Mau menjelaskan tentang teori kekuatan. Oke, silakan. Teori kekuatan adalah teori yang menyatakan bahwa negara terbentuk sebagai hasil dari penaklukan kelompok lebih kuat terhadap kelompok lebih lemah. Teori kekuatan ini didasarkan pada sifat manusia yang agresif dan keinginan untuk meraih kekuasaan. Oke, jadi yang dijelaskan Mbak Ani tadi benar ya teman-teman. Dan teori kekuatan juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan pemerintahan atau negara baru melalui penggunaan kekuatan. Proses ini melibatkan satu kelompok orang yang memasuki suatu wilayah dan membuat semua orang di wilayah itu tunduk pada pemerintahan dan sistem sosial yang baru. Selanjutnya, adakah teori lain yang bisa kalian jelaskan? Saya, Bu. Silahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kekeluargaan. Teori kekeluargaan dikenal sebagai teori vertikal material atau bapak ibu dan menjadi asal-usul negara terbentuk. Fokus dari teori ini adalah sebuah negara terbentuk karena adanya keluarga. Maksudnya di sini adalah adanya keluarga kecil yang saling bersatu untuk membentuk keluarga yang besar.
Iya betul. Penciptaan negara itu ada juga yang bersumber dari adanya keluarga. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan tentang teori organik. Teori organik adalah teori yang menyatakan bahwa bangsa harus terus-menerus mencari makanan dari perolahan tanah untuk bertahan hidup, seperti halnya organisme hidup mencari makanan untuk bertahan hidup. oke, baik, benar sekali. Selanjutnya ada teori modern. Bisakah ada yang menjelaskan? Saya Bu. Modernisasi menjelaskan proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat industri. Terus teori modernisasi berfokus pada proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial politik dunia. Oke, benar sekali yang dijelaskan oleh Mbak Tata. Jadi itu tadi adalah beberapa teori asal mula suatu terbentuknya negara ya teman-teman. Jadi dari materi kita hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup pertemuan pada hari ini ya teman-teman. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.